Perjalanan tim Indonesiaku akan menyambangi Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Desa ini terletak di kawasan pegunungan 1.400 meter di atas permukaan laut. Sebuah desa yang subur namun tak kunjung makmur. Jadi sekarang kami sudah sampai untuk menuju ke Desa Girimukti karena kita kan bisa melewati dengan menggunakan kendaraan roda 4, jadi kita harus berhenti di sini dulu. Mobil sudah tak sanggup lagi melaju. Perjalanan kami lanjutkan dengan ojek motor. Jalanan yang penuh bebatuan membuat perjalanan terasa makin berat. Apalagi kontur menanjak dan licin selepas hujan membuat berulang kali kami harus turun dari motor dan berjalan kaki. Jalur yang terjal, licin, berlubang, dan berlumpur inilah satu-satunya akses keluar masuk desa. Panjangnya hanya sekitar 14 km, tapi kondisinya yang rusak parah membuat perjalanan terasa sangat lama. Lebih dari 1 jam lamanya kami habiskan di perjalanan hingga kami sampai di Desa Girimukti. Beginilah cantiknya Desa Girimukti yang berbatasan langsung dengan perhutani BKPH Cilelei. Tanah di sini sangat subur sehingga warga mengais rezekinya dengan bertani. Salah satunya dengan menanam jahe. Pagi ini, saya dan para ibu akan menuju ke kebun jahe. Kami berangkat dari kampung Tunggul Hideng. Pukul 6 pagi kami semua berangkat ke kebun. Jalanan menanjak yang seakan tak ada habisnya membuat kaki saya lemas. Ternyata untuk menuju ke kebun jahe, jalanannya tuh penuh dengan tanjakan. Jadi saya juga ngos-ngosan, nggak kuat dan masih panjang sampai ke atas ya Pak? Iya, sampai ke atas. Meski bersepatu, telapak kaki saya terasa sakit karena jalan tanah merah berbatu yang licin harus kami lalui. Berulang kali saya nyaris jatuh terpleset. Lahan seluas 1 hektar ini adalah tanah garapan milik perhutani BKPH Cilelei. Izin penggarapannya dipegang Pak Cecep dan sejumlah pengelola lain dengan kewajiban bayar sebesar 20 hingga 50 ribuan rupiah pada pihak perhutani tergantung luas lahannya. Di antara para buruh tani lainnya, Bu Darwati termasuk yang paling senior. Ia sudah bekerja selama 17 tahun dengan upah Rp40.000 setiap kali panen jahe. Biasanya kalau si ibu ini, kalau susahnya nggak ada yang nyuruh gini, ke sawah, kuli ngerambet lah, motong padi. Nah kalau kayak gitu, kan ini kan panennya juga cuma setahun sekali. Iya. Ibu kerja apa kalau nggak ada? Nggak ada jahe mah, nya kaserang, ngerame, Ke sawah, angan pare, nya dibuat, motong padi, panen padi. Kalau ada yang nyuruh dari orang lain, ya panen gacong gitu. Tiap hari itu? Tiap hari. Tapi cukup Bu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu? Kayak gini? cukupi, Cukupi buat sehari-hari. Jahe gajah yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Jahe juga bisa ditanam dengan sistem tumpang sari. Jahe gajah bisa dipanen setiap 10 bulan sekali, dengan hasil antara 5 sampai 7 kuintal sekali panen. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama, sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani. Sehingga resikonya jelas gagal panen.
Akhirnya panen lebih awal jadi pilihan daripada jahe malah membusuk dan petani harus merugi. Jahe yang terkumpul ditampung dalam karung, lalu diangkut dengan ojek menuju pengepul. Ya, jadi setelah memetik jahe, di sini kami langsung menggunakan ojek gunung karena memang membawa jahe yang cukup banyak dan ini bebannya berat sekali. Yuk Kang, kita Ayo, langsung bawa ke pengepul ya Kang. Iya, Mbak. Ojek gunung yang terampil dan punya skill bermotor di medan sulit jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan berlumpur. Jantung saya yang ikut menumpang berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Kami sedang menuju ke pengepul dan pastinya melewati jalur yang sangat susah ya. Jadi bahaya banget. Aduh. Karena licin. Nah, seperti ini. Oh my god. Aduh. Allahu Akbar. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Pengojek di sini harus ekstra keras bekerja mengendalikan motor karena medan berat ini sangat rawan celaka. Jadi sekarang kami harus melewati bebatuan yang cukup curam, bahkan sangat curam. Aduh. Dan ini juga licin karena dipenuhi dengan air. Jadi saya juga menahan dari belakang agar tidak terlalu pegal. Dan ini masih ada tanjakan lagi. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya panas dingin. Resiko kecelakaan mengintai di depan mata bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan dan mengendalikan gas rem. Laju motor yang stabil jadi kunci keselamatan kami. Tak heran, ongkos ojek dipatok per kilogram beban. Sekitar Rp1.000 per 1 kilo jahe. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup kebutuhan reparasi motor yang sangat sering rusak. Namun pekerjaan ini tetap mereka jalankan demi penghasilan tak seberapa dan niat baik membantu warga lain mengantarkan hasil bumi ke pengepul. Sesampainya di tempat pengepul, jahe ditimbang. Hari ini harga sedang anjlok, hanya Rp8.500 per kilo. Padahal biasanya bisa mencapai Rp30.000 per kilo. Gimana tuh Pak? Nggak apa-apa? Ya, daripada kita nggak kejual kan, gimana lagi, itu yang kerja harus dibayar gitu kan. Terus biaya operasional dari yang kemarin juga belum ketutupin. Rugi sih, emang rugi untuk tahun ini. Nah, jadi emang kebetulan Ya. harga jahe ini lagi turun banget. Yang sebelumnya biasanya 30.000 dan sekarang 8.500 itu per kilo. kilonya. Dan perjuangannya juga susah banget untuk Menunggu hampir memetik 1 tahun jahe. gitu kan Dan ini dari mulai sekali tanam. panen dihargain 8.500 aja. Ya udah, Pak. Totalnya segini ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Bagi warga, jahe juga jadi andalan penghangat tubuh di tengah suhu dingin pegunungan yang kerap membuat tulang terasa ngilu. Warga mendapatkan jahe ini dari jahe-jahe yang tidak lolos sortir dan tak layak dijual. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat para buruh serabutan harus menjalani hidup yang sangat keras. Bahkan bantuan pemerintah pun kerap tak sampai ke tangan mereka. Bapak pernah nggak sih nggak makan gitu sama ibu di rumah? Pernah? Ya. Sering itu? Sering. Sering, Bu? Sering. Oh, tapi Bapak pernah nggak sih dapat bantuan gitu? Misalnya dari desa, apa dari pemerintah? Ya, ya. Nggak pernah? Enggak. Nggak pernah dapat sembako? Iya. Uang juga nggak pernah, Bu? Kira-kira Ibu pengennya gimana, Bu? Pengen dapat bantuan apa gitu? Iya, pengen. Pengen. Kalau Bapak
pengen ya, saya mau pesan gitu pengen. Buat menuhin kebutuhan sehari-hari ya Pak? Ya. Warga juga masih bisa mendapatkan manfaat dari hutan yang masih terjaga baik. Salah satunya adalah budidaya lebah madu. Menuju ke sana, saya ditemani Kang Tarlin, Kang Atok, dan Kang Parlin melalui jalan tanah merah yang sangat licin. Jalan berlumpur membuat saya harus melangkah sangat hati-hati. Jalan ini licin dan curam, sehingga saya cukup kesulitan melaluinya. Ya karena tadi sehabis hujan, jadi di sini banyak banget kabut. Dan jalanan juga semakin licin. Hati-hati Pak. Iya. Mendadak hujan turun, jalur pun semakin sulit karena basah terguyur air hujan. Bapak-bapak ini pun melanjutkan perjalanan di tengah udara dingin yang makin menusuk. Saya yang sudah berhati-hati pun tetap saja masih gagal menjaga langkah dan terpeleset. Jadi pemirsa, karena ini tanjakannya licin banget. Licin sekali bahkan. Jadi saya juga sampai jatuh. Dan lumayan. Tapi untungnya tidak kenapa-napa. Ya jadi karena sudah mulai gerimis lagi, saya udah persiapan ya bawa jas hujan. Sekarang menuju ke sarang lebahnya. Akhirnya, sampai juga kami di lokasi peternakan madu milik Pak Cepi. Di sini ada sekurangnya 50 peti sarang lebah yang sengaja diletakkan berjauhan. Jenis lebah api serana yang relatif mudah diternakan ini banyak hidup di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Lombok. Madu dapat dipanen setiap 2 bulan sekali. Di musim kemarau, setiap peti bisa menghasilkan madu hingga 2 liter. Tapi di musim penghujan, madu berkurang hingga setengahnya. Ya, jadi untuk mengambil sarang lebah itu harus hati-hati dan Iya. kebetulan juga ini kan lagi gerimis ya, lagi hujan, jadi Iya. lebahnya itu lebih tenang daripada biasanya. Kalau biasanya liar ya Pak? Kalau Liar. Oh, Nah, udah bersih. Tuh. bersih. Ini Langsung dimasukin. Nah, Iya. jadi kayak gini ya, ya apa namanya, sarang lebah. sarang Jadi lebah. lebah liar ya? Ya, Nih. lebah liar ini sangat ganas. Oh, ini sangat ganas Pak. Ya, kalau hati-hati mah enggak. Tapi kan Bapak nggak pakai pengaman Pak, saya aja takut Bapak. Udah Kenapa? biasa. Udah tahu ya caranya. Ya. Pekerjaan ini sebetulnya cukup beresiko, apalagi bila dikerjakan tanpa alat pengaman sama sekali. Tapi demi bisa menafkahi keluarga, upah 70.000 untuk memanen madu ini tetap mereka terima. Potongan sarang lebah ini kemudian disortir untuk memisahkan sarang yang kosong. Sarang yang syarat berisi madu lalu ditumbuk kemudian disaring untuk mendapatkan madu yang bersih. Sisanya diikat dan digantung agar tak ada lagi madu yang tersisa. Upaya kami hari ini hanya menghasilkan 1/4 botol saja. Harga madu per botol biasanya berkisar antara 170 sampai 200.000 per botolnya. Harga yang lumayan menutup kebutuhan sehari-hari. Namun, lagi-lagi, tak setiap hari nasib baik menghampiri mereka. Misalnya seperti hari ini, hasil madu yang sangat sedikit harus mereka terima dengan ikhlas.